Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakunul Mufid, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang berjudul Haji, Umrah, dan permasalahannya. Dan saya tidak sendiri, di sini ada rekan saya, ada Kang Ivan Maulana Yusuf, ada Kang Muhammad Yusuf Suferi, dan ada Kang Akbar Pratama Sunandi. Tapi langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada daftar isi. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama kita akan membahas haji dan umroh, pengertiannya. Yang kedua ada perbedaan haji dan umroh. Yang ketiga ada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang keempat ada permasalahan yang sering terjadi saat haji dan umroh. Dan yang kelima mungkin kesimpulan dan penutup. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh umat muslim bagi yang mampu. Dan haji memiliki banyak persamaan dengan umroh. Namun kedua ibadah ini juga mempunyai perbedaan mendasar terkait waktu dan hukum pelaksanaannya. Haji secara literal berarti menyengaja atau mengunjungi. Maknanya adalah menyengaja datang ke Baitullah secara fisik dan jiwa untuk menunaikan amalan tertentu, cara tertentu, dan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan haji. Sementara itu, umroh secara literal dipahami sebagai berziarah. Maknanya berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, yaitu wakaf, sa'i, dan bersyukur. Berbeda dengan haji, umroh dapat dilaksanakan setiap tahun dalam setiap waktunya. Di sini ada hukum menunaikan haji dan umroh. Dilihat dari segi hukum, haji dan umrah berbeda. Haji wajib hukumnya bagi umat Islam dan bagi yang mampu. Nah, di sini ada dalilnya. Dasar dalilnya di surah Al-Imran ayat 97 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatu bayyanatum maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitul itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan selain itu terdapat dari riwayat dari Ibnu Umar, dan yaitu Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, seorang muslim yang sudah mampu dari segi spiritual, fisik, dan finansial wajib hukumnya mengadakan haji. Sebaliknya, orang yang sudah mampu tetapi mengingkari kewajibannya berhaji, maka tergolong oleh orang-orang murtad. Di sini ada perbedaan haji dan umroh. Ibadah haji dan umrah merupakan 2 ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan mengunjungi tanah suci. Kendala mungkin
Kendali sama-sama pergi ke tanah suci. Kedua ibadah ini mempunyai perbedaan diantaranya mungkin dari segi hukumnya, dari segi waktu pelaksanaan, dari segi rukun, dan dari segi tempat. Sini saya akan selanjutnya mungkin dari segi hukum. Ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Mampu bukan berarti dia lepas, mampu berarti dia lepas dari hutang. Uangnya ada dan bisa untuk berangkat haji. Bisa jadi juga dalam kategori mampu jika dia diberangkatkan oleh orang. Mampu juga kondisi fisiknya atau ada orang yang bisa membantunya, misal orang tuanya. Sementara umrah hukumnya sunnah muakkadah, yang berarti lebih baik dilaksanakan, namun jika tidak masalah, berarti dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan ya tidak dapat dosa. Nah, sini selanjutnya ada segi waktu pelaksanaan. Haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah sekali dalam setahun. Sementara umroh bebas dan dapat dilakukan berkali-kali. Nah, selanjutnya ada segi rukunnya. Dalam pelaksanaan haji dan umroh sama-sama memiliki rukun yang sama. Namun ibadah haji ada penambahan rukun, yakni wukuf di Arafah. Sehingga rukun haji menjadi yang pertama ada ihram atau niat, kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Sementara untuk rukun umrah yang pertama ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang perbedaannya untuk haji mungkin ada wukuf di Arafahnya dan untuk umrah tidak ada. Segi tempat, selain waktu, tempat pelaksanaan kedua ibadah ini berbeda. Jika umroh hanya wajib dilakukan di Mekah, haji dilakukan di Mekah dan di luar Mekah karena adanya rukun haji yaitu wukuf. Perbedaan pendapat para ulama tentang umroh. Sebagaimana menilai ibadah ini wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Dan sebagian menyebutkan hukumnya sunnah. Jika tidak dikerjakan, tidak berdosa. Dan jika ditunaikan, mendapatkan pahala. Ulama yang menyatakan umroh wajib berlandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah sebaliknya. Menyebutkan umroh hukumnya sunnah. Menggunakan riwayat dari Jabir bahwa Nabi pernah ditanya mengenai umroh. Wajib atau tidak? Beliau menjawab tidak. Dan ketika kau umroh, maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hanya saja di riwayat tersebut disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' sebagian itu lemah atau dhaif. Adapun serangkaian ibadah haji sebagai berikut. Adapun agenda umroh sebagai berikut, bisa dilihat. Permasalahan yang sering terjadi saat haji dan umroh. 1. Permasalahan jemaah haji tersesat atau hilang. Kehilangan uang. 3. Permasalahan jemaah haji wafat. 4. Permasalahan bus angkutan jemaah haji Arafah Mina tidak dapat menampung. 5. Permasalahan jemaah haji kecelakaan. 6. Permasalahan kebakaran di tempat akomodasi perkemahan. 7. Permasalahan jemaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekah tanpa ihram. 8. Permasalahan jemaah haji yang tidak cukup waktu arba'in. 9. Permasalahan jemaah haji wanita belum tawaf ifdah sampai saat kloter pulang ke tanah air. 10. Permasalahan jemaah haji tidak melontar jumroh.
11. Permasalahan jemaah haji tidak niat ihram padahal sudah melewati mikot. 12. Permasalahan jemaah haji sakit belum tawaf ifdah sedangkan kloternya akan segera pulang ke tanah air. 13. Permasalahan jemaah haji dari Arfah menuju Mina tersesat jalan sampai ke Mekah. 14. Permasalahan jemaah haji berniat haji tamattu pada saat tawaf tidak dilanjutkan dengan sa'i langsung pulang ke hotel dan membuka kain ihram. 15. Permasalahan jemaah haji melaksanakan sa'i dimulai dari Bukit Marwah. 16. Permasalahan jemaah haji melaksanakan sa'i sebelum tawaf. 17. Permasalahan jemaah haji wafat di pesawat sewaktu pulang ke tanah air. Adapun kesimpulan di sini ibadah haji wajib bila mampu dan umroh sunnah merupakan serangkaian peribadahan bagi umat muslim sebagaimana tercantum pada rukun Islam yang kelima. Baik haji dan umroh sebenarnya memiliki kesamaan, hanya saja membedakan adalah dalam waktu dan penambahan pelaksanaan.